merupakan acara yang keenam Kika Dinto Mau'izatul Hasanah. Sekadima sepertama saya bakal esampyakin sareng ajunan semulja Hadratul Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih Sederi Pasuruan. Kepada beliau waktu kelaban tempat abdina ngaturaki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga acara haul dari bujuk Ahmad Birruh dan Nyai Tomasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya saya mohon maaf. Goleneka kita lancar ngocak Madura. Oke, saya asli Malang soalnya. Tak biasa ngocak Madura nih kan. Biasanya Jawa, mau tak Jawa bahasa. Oke. Mau Jawa kan panjenengan tak oning kan. Oning. Oh tak oning iki, tak oning. Ya. Ki kan. Lo ngajak neka bahasa campur Madura tak apa ki? Oke, por campur. Oke, insyaallah. Biasanya yang dicampur-campur itu enak. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekalian hormaten, alhamdulillah. Ini luar biasa, saya jauh-jauh dari Pasuruan tadi. Ya, Pasuruan tak jauh lah, 2 jam. Ya, cuman alhamdulillah saya senang sekali. Kula bunga itu. Alhamdulillah bisa berkumpul, bisa kumpul sama panjenengan semua di sini di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ada acara Maulid bunga apa tak bunga? Bunga. Panjenengan mon bunga dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Nabi Muhammad ki bunga ke panjenengan semuanya. Nabi Muhammad juga senang cinta ke panjenengan semuanya. Ada salah satu ulama yang pernah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mimpi, "Ya Rasulullah, neka umat panjenengan mengadakan acara Maulid. Masya Allah, termasuk di desa Togubeng, Togubeng. Beruh Togubeng Geger Bangkalan." Oke, mohon maaf kalau nyebut salahnya. Ini takut sama Pak Kadesnya dimarahin saya nanti. Oke, maklum saya orang baru di sini. Masya Allah. Oke, alhamdulillah luar biasa. Ada umatnya panjenengan yang mengadakan acara Maulid di desa Togubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Bagaimana menurut panjenengan? Ada ulama yang pernah mimpi untuk bertemu Nabi Muhammad SAW dan menanyakan, itu umat-umat panjenengan banyak yang mengadakan acara Maulid. Bagaimana menurut panjenengan? Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau berkata di dalam mimpi orang tersebut, "Man fariha bina farihna bihi." Siapa yang senang dengan saya, siapa yang senang dengan maulidnya saya, kata Nabi Muhammad SAW, farihna bih, maka saya pun akan suka kepada dia.
saya akan pun cinta dengan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi sudah bungah sama kita semuanya, Nabi Muhammad SAW sudah cinta sama kita semuanya, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Panjenengan insya Allah rezekinah elancaraki kalian Gusti Allah. Urusan-urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat semua dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya adalah panjenengan nyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk panjenengan hadir acara Maulid. Termasuk disebutkan dalam kalam Al-Imam As-Sirri As-Saqati. Bada setong ulama namanya As-Sirri As-Saqati. Asy-Syaikh As-Sirri As-Saqati. Beliau mengatakan man qasada maudi'an yuqra fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Siapa orang yang datang di satu tempat yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama saja mendatangi daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Neka apa? Lapangan apa? Lapangan. Oke. Apa? Labuk. Apa? Kenapa? Lobuk. Mata oning tuh lah. Iya itu, pokoknya ini sudah ya. Lah panjenengan tahunya ini kan ini tempat ini, ya kan? Tapi sejatinya ketika di tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka ini sejatinya adalah surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan walaupun belum pernah duduk di surga di akhirat, tapi panjenengan sudah duduk di surga di dunia. Insya Allah ini menjadi pertanda panjenengan semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Termasuk neka panitia luar biasa, menyediakan tempat luar biasa, menyediakan makanan. Salah satu ulama besar namanya Al-Imam Abdullah Al-Yafi'i Al-Yamani. Beliau mengatakan man jama'a li maulidin ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan liqiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu yaumil qiyamah ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ki sekelangkong. Ya, alhamdulillah seret. Ki sekelangkong. Alhamdulillah. Apa kata-katanya Al-Imam Abdullah Al-Yafi'i Al-Yamani? Barang siapa orang yang mengumpulkan banyak orang untuk membaca maulid Nabi Muhammad SAW, lalu menyediakan makanan, menyediakan tempat, kemudian melayani jamaah dengan baik, lalu menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibangkitkan kelak di akhirat bersama siapa? Bersama para syuhada, bersama para orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang soleh, bersama para anbiya dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi jannatin na'im, maka orang-orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Termasuk panitia, termasuk Pak Kades yang mengizinkan semuanya, panjenengan-panjenengan, termasuk orang-orang yang menjadi sebab terlaksananya maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah panjenengan semuanya kelak di akhirat di surga dikumpulkan dengan para syuhada, solehin dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Buju Ahmad Birru dan Nyai Tomasi, insya Allah kita dikumpulkan bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Termasuk pada siang hari ini sudah sore nih, udah jam 3, udah asar ya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ini kita tidak hanya mengadakan acara maulid, tapi juga haul. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad diadakan maulid, tapi para wali-wali diadakan haul? Kenapa kok enggak haulnya Nabi Muhammad aja? Dan juga kenapa tidak maulidnya Buju Ahmad Birru atau maulidnya Syekhona Khalil misalkan, lahirannya kan yang diadakan haul. Ya, haulnya Kiai Fulan, haulnya ulama siapa, itu yang diadakan haulnya. Justru Nabi Muhammad SAW adalah maulidnya. Nah, disebutkan bahwasannya karena lahirnya Nabi Muhammad, maulid itu kan mengadakan hari lahir. Kalau haul itu kan hari kematian.
Nah, Maulid Nabi Muhammad SAW, karena lahirnya Nabi Muhammad SAW itu sudah diketahui bahwasanya beliau adalah Nabi terakhir dan orang yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai beliau meninggal selalu berbuat kebaikan. Jadinya yang beliau dikenang dari beliau adalah hari lahirnya beliau. Karena lahirnya beliau membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk seluruh umat manusia, sehingga diadakan acara Maulid. Kalau haulnya para wali-wali, kenapa kok diadakan haul? Kenapa kok diadakan diperingati hari kematian? Karena lahirnya wali, ya kan, ketika bayi kan belum jadi wali, ya. Nah, jadi ini tidak tahu, ini nggak tahu, ini kira-kira mau jadi wali atau tidak. Tergantung bagaimana ketika dia sudah dewasa, dia beribadah, tirakat, puasa, sholat, baru dia bisa diangkat menjadi walinya Allah. Sampai wafat dia jadi walinya Allah, maka diadakan haulnya. Jadi orang-orang yang diadakan itu belum tentu dari lahir sampai mati dia itu melakukan kebaikan. Karena bisa jadi ada beberapa ulama yang dulunya suka bermaksiat, tapi di akhir-akhir hayat dia berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diangkat derajatnya sehingga dia matinya husnul khotimah dan dihaulkan. Termasuk ada satu ulama namanya itu Al-Imam Fudail bin Iyad. Ada satu ulama itu namanya Fudail bin Iyad. Itu panjenengan oning, Fudail bin Iyad itu dulunya itu maling. Ada ulama besar, ya, Fudail bin Iyad itu termasuk pembesar para wali zaman dahulu. Itu dulunya beliau itu begal maling. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah karena mendengar satu ayat Al-Qur'an sehingga beliau terketuk hatinya dan bertaubat, lalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan banyak ibadah sehingga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali-wali bisa jadi seperti itu. Termasuk Al-Imam Malik bin Dinar. Banyak ulama-ulama itu wali-wali zaman dahulu, beberapa mereka itu yang dulunya tidak murni baik, tapi ada yang mantan maling, mantan minum minuman keras, ya, mantan pelaku maksiat. Semuanya itu dia lakukan, ya, tapi pada akhirnya taubat, lalu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikenang dengan acara haul. Gitu, itu perbedaannya. Gitu ya. Dan alhamdulillah acara haul ini saya bisa singkat, ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari acara haul. Panjenengan kalau misalkan hadir acara haul, itu panjenengan perhatikan 3 hal ini. 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah lil istighfar. Yang pertama adalah dengan kita hadir di haulnya Buju Ahmad Birruh dan Nyai Tomasi ini adalah untuk kita memintakan ampun untuk beliau-beliau. Mungkin beliau punya dosa, ya, mungkin beliau punya dosa. Kita datang di sini baca Yasin, baca tahlil, kita mintakan ampun kepada Allah untuk beliau, biar beliau selamat di akhirat. Ya, itu tujuan daripada haul. Yang pertama, lil istighfar, untuk kita minta ampun kepada beliau dan juga kita minta ampun untuk diri kita sendiri. Jadi minta ampun itu tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Ketika kita hadir haul, sehingga kita juga berharap tidak keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lil istighfar, yang pertama itu memintakan ampun. Yang kedua adalah lil istidkar. Tujuannya adalah untuk mengingat-ingat, untuk mengingat dan mengenang jasa dan kebaikan daripada sahibul haul, yang pada hal ini yaitu Buju Ahmad Birruh, yang mana kita kenang bagaimana kebaikan beliau, bagaimana jasa-jasa beliau. Mungkin beliau di sini sudah banyak, beberapa mungkin bangun masjid atau bangun musola, atau mungkin sudah banyak berjasa kepada orang-orang sekitar. Itu yang kita kenal. Sehingga dengan kisah-kisah ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dan kita terapkan dalam hidup kita. Ya, jadi tujuan haul itu panjenengan dengarkan kisahnya, mengenang, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah lil istijma'. Tujuannya adalah untuk kita berharap berkumpul bersama beliau di surga. Kita tahu, Masya Allah, Buju Ahmad Birruh ini termasuk orang soleh,
termasuk sesepuh desa Togubeng. Ya, beliau hidup di desa Togubeng. Luar biasa, beliau termasuk orang yang bagian yang memberkahi daripada desa ini. Maka kita berharap kita akan dikumpulkan bersama beliau kelak di surga. Jadi tujuannya haul itu seperti itu. Jadi biar Buju Ahmad Birruh itu tahu, oh Masya Allah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang biasanya hadir haul saya, sini ikut sama saya. Jadi tujuannya adalah lil istijma. Tapi wahai hadirin sekalian, untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surga itu tidak mudah. Itu tidak segampang modal cinta. Pandangan, oh saya cinta sama Buju Ahmad Birruh, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama para wali, saya cinta kepada Syekhona Khalil. Cukup, cuma cinta saja terus dikumpulkan di surga? Tidak cukup. Panjenengan disebutkan ya dalam hadis Nabi, almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Tapi hadis ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu perlu dijelaskan lagi. Bahwasannya cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak cukup dengan ngomong cinta. Saya cinta sama kamu, saya cinta sama Nabi Muhammad. Tidak cukup. Tapi apa? Panjenengan juga perlu membuktikannya dengan apa? Dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Misalkan panjenengan ini, mas-mas ini, ya ngomong cinta sama calonnya. Ya, Dik, saya cinta sama kamu. Ya, misalkan suami ngomong sama istrinya, Dik, saya cinta sama kamu. Ya, apa buktinya? Ya, pokoknya cinta. Ya, tapi tidak pernah dinafkahi. Ya, nggak pernah dikasih peseh. Ya, tak beri peseh. Terus tidak pernah dibaikin, ya, disayang-sayangin, dicinta-cintai, tidak pernah, cuma ngomong cinta. Palsu. Betul. Iya. Begitu pula panjenengan kepada Nabi Muhammad SAW. Panjenengan ngaku cinta, tapi panjenengan tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad, palsu. Panjenengan cinta sama orang-orang soleh, tapi tidak menjalankan ajaran-ajarannya, panjenengan tidak mengamalkan amalan-amalannya, palsu. Orang cinta itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Ya, panjenengan cinta sama seseorang, dilakukan. Ini kayak biasanya mbak-mbak neka sing seneng K-pop nih. Oning K-pop nih. Ya, K-pop nih kok. Ya, itu biasanya akhirnya cinta sama dia, diikuti gaya rambutnya. Mas-mas juga biasanya, ya, diikuti gaya rambutnya. Atau misalkan dibeli kaosnya, kemudian ditiru joget-jogetnya dan sebagainya. Ya, saya percaya kalau kamu cinta. Dan khawatir kalau panjenengan dikumpulkan sama K-pop itu. Lah, jenengan jamin K-pop itu masuk surga? Ya, kalau masuk neraka ada remah panjenengan. Tompes. Ya. Wah. Ongkuan. Ya. Wah, rosak loh. Panjenengan masuk neraka gara-gara cinta sama dia. Paling aman cinta ke Nabi Muhammad, juga cinta kepada orang-orang soleh. Maka tujuannya ada acara maulid seperti ini, acara haul seperti ini adalah untuk panjenengan bisa cinta ke Nabi Muhammad dan cinta ke orang soleh. Dalam hal ini adalah Buju Ahmad Birruh. Panjenengan tambah cinta dan meniru daripada apa yang beliau lakukan. Okay? Nah, mungkin itu cukup dari saya. Saya tidak panjang-panjang, tak jeng-lanceng. Ya, karena ceramahnya ada dua. Ada Lora Ismail Khalili, selebgram. Monta oning kebacut panjenengan. Ya. Lora Ismail Khalili, Masya Allah, beliau termasuk senior saya, ya, senior dari segi umur dan juga senior dari segi ilmu. Saya sempat seperguruan sama beliau di Tarim, Yaman, tapi beliau lebih lama, saya cuma sebentar. Tapi alhamdulillah bisa bersahabat dengan beliau, tidak hanya follow-followan di Instagram, tapi juga follow-followan dari hati. Ya, mereka saya penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Alhamdulillah, ini cukup dari saya. Saya mau preman habis ini. Ya, kurang. Saya itu spesialis ceramah pendek. Ya, panjenengan kalau ngundang saya ceramah pendek, saya terima. Kalau jeng-lanceng saya tak bisa, nggak bisa saya jeng-lanceng gitu. Ya, nah ini karena kebetulan ceramahnya ada dua, Lora Ismail, monggo panjenengan dengarkan.
Lora Ismail. Cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito mau'izatul hasanah selampun kesokan yatoraki sareng ajunan semulja Hadratul Habib Ahmad bin Muhammad Bafaki saya dari Pasuruan. Kepada beliau abdina ngaturakin banyak-banyak matur sekelangkong teriring ucapan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira.